total session yang high grade ya, yang high class ya. Ini adalah Leica TS 60 ya, Leica TS 60. Ini adalah knop ya, ini knop untuk fokus ya. Kemudian ini sama dengan total session, ini untuk memperjelas benangnya. Kemudian ini adalah pergerakan untuk teropong vertikalnya, ini untuk penggerak halus ya. Terus ini untuk penggerak horizontalnya. Semuanya sudah menggunakan sistem elektronik ya. Jadi penggeraknya ini sistem elektronik, bukan analog. Kemudian ini displaynya. Yang di sini untuk tombol untuk hidupkan sama mematikan. Kemudian ada tombol-tombol function. Kemudian di sini ada kompartemen baterai. Baterainya modelnya seperti ini. Leica TS 60. Nah, tidak banyak Leica TS 60 ini yang ada di Indonesia. Nah, saya kurang tahu betul populasinya berapa banyak di Indonesia, tapi yang jelas sangat sedikit ya. Karena total session ini akurasinya setengah detik, sangat presisi ya. Di kantor saya juga kebetulan cuma ada satu untuk TS 60 nya. Nah, sekarang kita coba nyalakan di sini tombol powernya, nyalakan 3 detik. Lepas, nah itu sudah mulai inisiasi untuk nyala. Nah, kemudian nah di sini ada nipo-nya ya. Nipo, tapi nanti biasanya kita akan nyeting menggunakan nipo digital. Ada lampu ambiennya di sini, teropongnya di depan. Ini adalah indikator untuk lampu kedip-kedip, itu untuk helper yang memegang lampu supaya dia tahu arahnya harus kemana. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, alat ini robotik ya, total session ini robotik, full robotik, sehingga bisa dioperasikan hanya dengan satu orang. Cukup dilakukan setup dengan satu kali. Nanti setelah setup, orangnya berjalan menuju lokasi-lokasi yang perlu di stake out. Nah, ini ada peringatannya apa itu ya. This instrument has not been calibrated since more than every 3 months. You should run check and adjust tool to recalibrate the instrument. Oke, ini instrumen ini di setting setiap 3 bulan harus kalibrasi. Ini kebetulan sudah cukup lama tidak digunakan, jadi tidak dilakukan kalibrasi elektronikalnya ya. Nah, kita oke aja dulu. Nah, setiap kali kita menghidupkan alat pasti muncul seperti ini. Kita harus setting atau melevelkan alat ini ya. Nah, kita lihat dulu di sini bubble-nya dari mana. Itu bubble-nya dari sana. Kita masukkan dulu bubble-nya ya, bubble-nya ke tengah, baru nanti kita menggunakan bubble yang elektronik. Oke, bubble elektroniknya sudah keluar. Sekarang kita tinggal lihat ya bubble elektroniknya. Baik, kita masuk. Ini saya taruh di meja jadi kurang begitu stabil. Jadi teman-teman kalau menggunakan total session yang sama, usahakan angkanya muncul itu ya, L sama T nya itu sekecil mungkin, belum bisa bagus ya, tapi mungkin nyata tidak bisa ini karena di meja yang senggol sedikit aja sudah akan bergerak banyak. Nanti teman-teman usahakan angkanya ya itu sudah cukup bagus, angkanya di 2 detik ya, di bawah 5 detik. Nanti sisanya kompensator yang akan melakukan adjustment. Oke, setelah itu kita next. Nah, ini juga perlu diatur ya, suhu sekitar atau suhu area kita bekerja.
kalau kita mau melakukan pengukuran dengan teliti ini perlu diatur, karena semua ini akan mempengaruhi hasil pengukurannya ya, baik jaraknya, terutama jaraknya ya. Oke, kita next saja. Kalau berbeda harus diatur. Nah, sekarang kita sudah masuk ke default ya, default utama. Di bawah ini ada setting 3D viewer ya, 3D viewer belum ada kalau nggak ada di job, ini nggak bisa. Ini baru bisa kalau sudah ada, kita udah masuk di job baru bisa di 3D viewer. Ini juga belum bisa karena kita belum membuat job. Nah, karena itu kita perlu membuat job dulu. Oke, kita akan buat jobnya dulu. Create tab here to create the job atau di enter. Oke, sekarang kita diminta untuk memasukkan nama jobnya ya. Kita masuk nama jobnya, kasih nama apa ya? Kasih nama coba saja ya. Oke, kita klik value must be entered. Oke. Oke, kita kasih nama CGX, coba CGX. Nah, itu aja lah ya. Oke, kemudian yang lain deskripsinya apa, kalau di misalnya mau dikerjakan untuk nama proyeknya atau apa gitu diisi nanti. Kemudian kreatornya siapa misalnya, itu ya. Oke, mau disimpan di mana, internal memori atau SD card. Jadi alat ini dilengkapi dengan SD card ya di dalamnya. Kalau sudah kita store. Oke, jadi kita coba ya. Ada kan masih kosong semua kan. Oke, seharusnya tadi di setting-setting yang lain diisi juga ya, tapi nggak usah dulu ya. Oke, nah sekarang kan masih kosong, datanya nggak ada. Kita bisa melakukan import dalam format ini ya. Misalnya kita punya file benchmark untuk dimasukkan ya, ini kita import ya, kita import. Tapi langkahnya adalah kita klik ya. Kalau ini propertiesnya ya. Nah, tadi kan belum dimasukin tuh yang ini koordinat sistem, kodenya. Ini koordinat sistemnya bisa dimasukin kalau misalnya ITM. Nah, nanti jauh lah, kita bikin lokal aja ya. Code list, get filenya, tsql-nya itu ya. Kemudian sekarang kita kalau mau import data, kalau kita punya data dalam bentuk ASCII atau TXT bisa, ini DTM juga bisa, DXF alignment juga bisa ya. Sekarang kita buat aja lah ya. Nah, di sini karena kan kosong, kita buat aja. Sekarang kita ketik new. Nah, sekarang TS1 ya namanya ya, TS1 northingnya berapa, 100 ya, listingnya 100 ya, susah ya. Nah, sekarang tinggi titiknya misalnya 10 ya. Kalau sudah disimpan, nanti akan tambahin lagi ya, minimal 2 kan ya, tempat PDA dan targetnya. Ini saya kasih 125, tingginya sama ya. Oke, kita stop. Oke, kalau sudah punya 2 titik ya, 2 titik
kelasnya ya, saya masukkan kelas kontrol. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kayak gini aja. Nah gini aja lah ya. Oke, tadi time pembuatannya juga sudah ada. Nah kita sudah punya 2 titik, TS0 dan TS1 dan titik 2. Sekarang kita harus setup alat ya, berdiri alat dan tempat backside-nya. Dan kita sudah tadi ya untuk leveling. Nah sekarang ada beberapa menu yang bisa dipakai untuk setup. Nah ini untuk orientasi saja model yang ini. Kalau yang ini non backside ya, yang ini tempat berdiri alat, nanti kita pakai yang 01, ini backside-nya kita pakai yang 02. Ada juga seperti ini, backside-nya lebih dari 1, ini backside 1, backside 2, ini akurasinya akan lebih bagus kalau seperti ini ya. Kemudian ini hanya untuk transfer tinggi dari sini ke sini. Ini resection ya, jadi tempat berdiri alatnya tidak diketahui, ada minimal 3 ya untuk mencapai akurasi. Kalau 2 masih lari-lari ya. Untuk mencapai akurasi minimal 3 backside resection yang dipakai. Nah ini orientasi ke garis, misalnya ada garis ini diorientasikan sini bisa juga. Nah, ini orientasi tuh objek. Nah sekarang kita pakai non backside ya. Nah oke, tadi jobnya betul, point ID nya ini tempat berdiri alat ya, setup from. Oke tuh, instrumen height-nya berapa, 1 meter misalnya ya. Ini koordinatnya, kita klik oke. Nah sekarang kita masukkan backside-nya di TS02, ini yang 1 juga ya. Oke, nah ini jarak horizontal udah terhitung ya, 25, arahnya 9. Nah sekarang kita arahkan teropongnya. Nah alat ini bisa dilengkapi dengan laser ya. Saya nyalakan, ini kan nggak nyala ya, tadi kan nggak nyala ya. Karena kalau saya nyalakan nanti lasernya nyala. Nah boleh dipakai, boleh tidak laser ini. Kemudian kalau kita klik di sini, kita ada menu juga ya, mesh to any surface, artinya kita pakai reflektor guys. Kemudian mesh continuous, jadi dia terus nembakin. Ini target ya. Kalau ini jenis prismanya bisa ditentukan ya. Ini cara mencari prisma ya, search and lock, biasanya kita pakai ya, cari dan lock. Kalau sudah ketemu di lock. Kemudian atau wait and lock, wait. Ini auto aiming. Kalau auto aiming ya dia cari prismanya sendiri, habis itu berhenti. Oke, sekarang kita set. Kalau kita mau cek kayak gini ya, ini Mr. Johnny surface ya, karena kita nggak punya prisma. Kita cek jaraknya, nanti akan muncul. Nah jaraknya berapa nih, different distance. Nah ya, perbedaan jaraknya adalah 23, sekian, nantinya nggak masuk sebenarnya ya. Oke, different height-nya 1, sekian meter. Stop, kita set aja. Nah the horizontal distance black measure has been exceed ya, artinya nggak tercapai sebenarnya, dia tahu alatnya. Nah perbedaan pengukurannya adalah 23 meter, sekian meter, dan ini limitnya akan sekian. Nah dia tanya apakah ini akan dipakai atau enggak, karena tadi bohong-bohongan targetnya ya, kita yes saja. Ini hanya untuk mengorientasikan aja. Nah ini sudah terset ya, has been set. Okay. Use to capture panoramic image surrounding area. Nah ini ada gambarnya. Kalau mau diambil fotonya ya kita tekan yes. Nah, rectangular area, jadi dikotain. Oke, dikotakin di background gitu. Kita oke.
jadi kiri atas ke kanan bawah. Tung. Terus udah. Nah itu kelihatan kan, seperti itu. Oke, image ini oke, nggak usah lah ya, nggak usah. Kalian juga nggak pakai yang begini, paling ini hanya pengenalan aja supaya kalian tahu bahwa ada alat yang canggih ya. Oke, sekarang saya mau ngukur. Saya punya di sana, di tembok ya, di tembok sana itu ada target ya. Oke, target di sana. Saya punya 3 target, akan saya tembakin. Nanti ada koordinatnya. Nah, setelah itu nanti kita pakai untuk coba setup alat dengan menggunakan metode resection. Nanti sampai di situ aja. Udah lama, nanti udah 20 menit lebih. Oke, sekarang saya mau tembak measure ya. Jangan lupa, karena itu targetnya adalah stiker ya, stikernya Leica. Ini diganti. Mana tadi yang ganti? Ini targetnya. Nah, saya ganti. Ini reflektif ya, Leica reflektif depth. Oke, sekarang saya tembak. Oke, saya arahkan ke namanya 03 ya, ganti ya. Start nomor 5 ya. Nomor 5. Oke, jadi nanti nomornya sana jadi nomor 5. Sekarang saya arahkan. Kelihatan ya, rasanya kelihatan. Pakai penggerak di sini. Dia nggak harus tepat ya. Nanti dia akan cari sendiri. Saya coba klik pakai distance, nanti dia hitung. Prisma phone. Targetnya sudah benar, sudah dapat. Nyari itu ya, bergerak sendiri. Ketemu nggak? Nggak ketemu, dari saya ada yang berubah. Saya oops, kameranya. Oh, kameranya. Lu ngarahnya ke sana. Prisma yang muter nih. Oh iya, saya lupa. Kalau stiker dia nggak bisa ngelock, dia harus manual ya. Manual. Oke, sekarang kita terus akan saya lupa. Oh, muter terus. Stop dulu, stop. Oke, saya manual aja ya. Oke, sekarang kita pasin di sana tuh targetnya. Nah, pakai ini aja. Enak tuh. Pakai ini. Kelihatan.
Jadi jangan pakai lasernya ya, laser itu enggak, jadi pakainya ini, bisa nggak sih? Sulit nyari ya, nggak ketemu ya. Nah kan nggak ketemu. Nah sekarang pakai manual, kita pasin aja manual. Nah ketemu toh. Harus tinggal di sini. Sekarang kita miss. Nggak stabil ya. Nah sudah itu. Kita cari yang kedua sekarang. Loh, sudah nembak. Instrumennya sensitif sekali, jadi kesenggol sedikit aja nggak mau. Situ. Nah, consider apa itu dia bilang. Banyak sekali komentarnya. Oke, 09 kita setor dulu. Oke, sudah. Nah, kita kembali lagi ke setup alat. Saya mau coba tunjukkan bagaimana dissection ya. Oke, ya, pilih. Kemudian bonadisnya kasih. Instrumennya poin code-nya kalau mau dikasih boleh, jobnya betul, kita klik OK. Nah, sekarang nomor berapa tadi? 5 ya. Nanti ini hasilnya pasti jelek kalau ini ngarahinnya sembarangan. Dia baca biasa luar biasa ya. Oke, cari. Kalau ketemu dia tik langsung muter sudah. Saya stop aja. Masalah. Kalau mau diulang lagi juga bisa. Oke, sekarang tadi nomor berapa? 7 yang situ ya. 7. Jadi nggak perlu diintip-intip sebenarnya. Kalau dia prisma dia otomatis mencari posisi tengahnya. Nah. Dia kalau dia muncul di kelihatan nggak nih? Di 5 dia langsung arah ke sana. Tadi yang kita cari kan 10. 10 pasti ngarah ke target yang ketiga. Sekarang kita ini hasilnya pasti jelek ya. Contoh saja caranya. Ini sangat efisien. Kalau mau nambah lagi begitu. Nah, kan sudah
sudah minimal 3 kan, sudah 3 yang kita tembak. Kita akan coba hitung ya. Dari sini calculate ya, calculate, kita coba calculate. Kalau jauh dia nggak mau sama sekali. Position accuracy achieved but poor. Nah, measurement found, check residual and consider removing the poor measurement. Dia ngasih tahu kita bahwa hasil pengukurannya jelek, sengaja ya munculin segitu. Oke, orientation accuracy not achieved ya kan, press OK to display. Oke, high accuracy achieved but bad measurement found, check error flag, eliminate inconsistent measurement. Jadi ngasih tahu ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya tadi, hasil pengukurannya tadi. Nanti kalau kita setuju ya nanti kita set ya, hasil pengukurannya itu kita set. Ini square, ini robust ini kasar ya. Kalau ini square nanti berulang ada iterasinya. Oke, nah kita sekarang cek ya, ini ada tulisan setupnya, kita page nya kita geser. Nah, kualitinya kayak apa tadi itu kan, 4 cm, 6 cm, 2 cm kan jelek banget ya. Akurasi istingnya 4 cm, akurasi northingnya 4 cm, kemudian akurasi ketinggiannya 2 cm lebih. Ini orientasinya 1,1 derajat, 16 menit 30,8 detik, jadi jelek sekali, nggak bisa dipakai. Nah, ini targetnya. Jadi alatnya akan ngasih tahu bahwa semua ini out of limit. Kalau dia masuk ya, dalam toleransi yang kita set up, nanti di sini bukan out of limit ya. Kamera gak ada ya, 3D viewer. Nah, 3D viewer, nah ini ya kan, dia kasih gambar nih. Ini tempat kita berdiri ya, TS0001. Kemudian ini nomor tadi sebenarnya berapa ya, betul ya, 5, 7, 10 ya kan, betul ya, 5, 7, 10 karena 1, 2 tadi untuk setup awal. Saya kasih start nomor 5, 7, 10, di sini nomor 4 ya. Jadi posisinya seperti ini resectionnya. Nah, posisi seperti ini nih sebenarnya kurang bagus ya, kurang bagus karena ini satu garis. Posisi referensinya yang paling bagus adalah ini, sebarannya ini merata. Misalnya di sini, kemudian di sini ini merata. Jadi titik ikatnya nanti tertariknya merata. Itu adjustment. Nah, kira-kira itu. Kalau sudah kita oke dengan hasilnya, misalnya kualitinya ini kita setujui ya kita set. Kalau nggak setuju kita ulang lagi, kita cari permasalahannya di mana, kita set. The position head of total session have been set. Sudah di set. Do you wish to capture panoramic image of the surrounding area? Nah, mau capture image apa enggak gambar? Kalau itu ya dikasih ya. Rectangular area ada berapa metode ya? Nah, ini multi row image, single row image, polygonal area. Coba ya, kayak apa ya? Oke. Start. Dia muter sendiri nanti. Nah, dia ambil kayak gitu. Nah, nanti bisa difoto ini. Ambil sendiri gitu ya. Ini karena 360 nanti muter semua, saya stop aja ya. Stitching artinya image-nya digabungin ya, yang tadi diambil digabungin. Nah, nanti image-nya bisa dilihat di kantor kalau teman-teman mau gitu. Bisa store struktur ya. Itu ya teman-teman ya. Nanti kalau mau
Tadi kan sudah ada dua cara setup untuk tempat berdiri, ada backside-nya, kemudian ada resection. Kalau mau mulai ngukur ya ini, ngukur. Mister ada berapa poin kan, ngukur titik. Kalau mau stake out, nah ini stake out aja ya. Ke poin kan kita udah punya poin tadi. Use point and line data. Oke. Poin tadi nomor berapa yang kita mau stake out ya, nomor berapa. Oke, ini nanti ininya akan muter sendiri ya. Kita nomor 7 ya, yang ada di tengah. Nah, muter sendiri deh. Tuk. Oke. Nah, ini kan kita pakai ini aja ya. Oke. Nah, kalau sudah dia sudah noleh ke situ, ngarahin kita start. Dia akan ngomong kurang mana. Nih, kurang maju 4 cm ya, kurang maju 4 cm. Kurang ke kiri 11 meter. Oh, jauh ya. Oh, sorry, yang ini. Kurang ke kiri berapa nih? 4 mili ya. Nah, gitu. Nah, kalau ini saya ganti stop. Nah, ini kita harus stop ya, stop, baru kita ini kurang maju berapa ini, 34,5 mili ya, 34 cm. Kurang banyak, terlalu tinggi ya. Angkanya berubah kan. Ini kurang naik 4 cm misalnya, dan naik 4 cm angkanya berubah. Ini kurang jauh ya, ini lepasnya. Lepasin. Nah, kalau udah ini udah mendekati, kalau udah hijau udah mendekati, tinggal di gitu. Sampai setengah mili bisa ini. Oke, kali ini kan kurang geser nih, kurang geser ke kiri, ada panahnya itu. Kita geser, nanti akan kecil, kebanyakan tadi geser. Kalau panah kanan ya geser kanan, panah kiri geser kiri. Ini kalau kita pakai stake out sangat akurat ini 0,5 detik. Oke, sampai situ saja. Udah 30 menit, nggak tahu nih ada yang mau lihat nggak videonya. Kalau kalian suka ya subscribe ya, like, kasih komen. Alatnya hanya sedikit di Indonesia, mungkin populernya nggak lebih dari 5 biji ini di Indonesia, atau mungkin hanya satu-satunya, saya kurang tahu. Kemarin saya dengar ada yang mau beli tapi belum ada informasi apakah jadi bangga. Terus softwarenya sendiri namanya Leica Captivated ya, Leica Captivated. Ini dipakai di Total Session Leica generasi yang terbaru sekarang, baik itu MS Station, TS 16 dan apalagi ya, yang ini juga pakai Leica Captivated. Softwarenya sangat bagus ya. Ini kalau 3D viewernya mana? Sorry. Ini ya. Oke. Kalau kita klik 3D viewer kan keluar titik-titiknya yang kita punya ini ada di keluar. Jadi di lapangan bisa langsung cross check benar apa enggaknya. Kalau ada kecurigaan data-data yang enggak pas gitu. Terus apalagi ini setupnya yang seperti tadi. Nah, stake point, stake to line, kalau kita punya garis di stake out bisa lurus. DTM, kalau kita punya DTM ya surface gitu, kita masukkan sini, kita stake out. Nanti untuk cut and fill biasanya bisa. Wah, ini terakhir
apalagi selain itu, measure to line. Nah ini juga sangat berguna ya buat teman-teman yang bekerja dalam bidang konstruksi. Quick volume, nah, hitung volume di lapangan, volume calculation. Traverse, ya traverse penting. Measure set ini bisa di apa namanya, pengukurannya bisa diulang-ulang ya, setnya berapa kali. Oke, Kogo, nah, kalkulator pasti ada di sini. Nah, untuk ngitung-ngitung ya, inverse, kemudian bearing dan distance, ngitung. Nah, metodenya apa? Angle right, set, from, intersection. Nah kalau ada dua garis kayak gini, sini sudutnya diketahui, ketemunya di berapa, atau 4 titik gini, 2 garis ke sana, 1 garis ke sini, nanti interseksinya di mana. Nah kayak gini, ini lingkaran radiusnya berapa, ini lingkaran ketemu dengan garis poin, ini tadi titik garis di sini. Di sini suruh masukin koordinat, dengan poinnya nomor berapa, dia nunjukin nih di sini nomornya 2 kalau boleh keluar dia. Nah kan ini titiknya, titik yang di tengah sini, gampang kan di lapangan area itu ya, segitulah. Tulis juga nggak banyak yang pakai sih, ini aja ya, pengetahuan aja. Inilah nanti kalau teman-teman dapat proyek dikasih alat kayak gini nanti udah bisa. Oke, sementara itu aja pengenalan ya. Kalau teman-teman dipakai masih di luar, masih banyak pakai Topcon, Sophia, Leica-nya pun Leica mungkin yang bukan seri ini. Nggak tahu kalau proyek-proyek besar ya seperti LRT itu pakai, nggak usah dengar juga, pakainya masih Topcon sama Sophia aja. Oke, jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan kasih komen ya.